Di sebuah pagi yang tenang di tanah Israel kuno, firman Tuhan datang kepada seorang nabi bernama Yunus. Suara itu bukan sekadar bisikan hati, melainkan panggilan yang jelas, tegas, dan tak bisa disalahartikan. Tuhan memerintahkannya pergi ke Niniwe, kota besar yang terkenal karena kejahatan dan kekerasannya, untuk memperingatkan penduduknya agar bertobat sebelum hukuman turun. Namun hati Yunus bergolak. Niniwe bukan kota biasa. Itu adalah musuh bangsanya. Orang-orang di sana dikenal bengis, tak mengenal belas kasihan. Mengapa Tuhan ingin menyelamatkan mereka? Mengapa bukan menghukum mereka saja? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membangun tembok penolakan yang makin tinggi. Alih-alih menaati perintah, Yunus memilih melarikan diri. Ia berjalan cepat menuju pelabuhan, seolah dengan menjauh secara fisik ia bisa menjauh dari kehendak Tuhan. Di pelabuhan itu, kapal-kapal berderet, layar-layar berkibar ditiup angin laut. Yunus menemukan kapal yang akan berlayar jauh ke Tarsis, arah yang berlawanan dari Niniwe. Tanpa ragu, ia membayar ongkos dan naik ke kapal. Hatinya mencoba tenang, meyakinkan diri bahwa ini keputusan yang benar. Aku hanya ingin menjauh, pikirnya. Menjauh dari tugas yang tak masuk akal itu. Kapal pun berangkat, membelah laut yang awalnya tenang. Ombak bergulung lembut, angin sepoi-sepoi, seakan alam mendukung pelariannya. Yunus turun ke bagian bawah kapal dan berbaring. Kelelahan pikiran membuat matanya terpejam. Ia tertidur lelap. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak. Tuhan tidak tinggal diam. Angin mulai bertiup lebih kencang. Ombak meninggi. Langit menggelap. Badai mulai terbentuk di cakrawala, perlahan mendekat, membawa kekacauan yang tak terhindarkan. Pelarian Yunus baru saja dimulai. Angin yang tadinya sepoi berubah menjadi teriakan liar di atas laut. Ombak menghantam lambung kapal dengan keras, membuat kayu-kayu berderit seperti akan patah. Para awak kapal berlarian panik, berusaha menahan layar, mengikat tali, dan membuang muatan ke laut agar kapal lebih ringan. Wajah-wajah mereka tegang, mata mereka mencari harapan di tengah kekacauan. Langit menjadi gelap pekat. Petir menyambar, menerangi laut yang bergolak sesaat, lalu kembali menelan semuanya dalam kegelapan. Setiap orang di kapal berseru kepada ilah mereka masing-masing, memohon keselamatan. Teriakan doa bercampur dengan suara badai, menciptakan kekacauan yang menakutkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Yunus masih tertidur di bagian bawah kapal. Kapten kapal, yang tak mengerti bagaimana seseorang bisa tidur di tengah ancaman maut, turun dan mengguncang tubuh Yunus. Bangun! Bagaimana kau bisa tidur? Berserulah kepada Allahmu. Mungkin Dia akan mengingat kita dan kita tidak binasa. Yunus terbangun dengan mata berat. Ia mendengar gemuruh badai, merasakan kapal yang terombang-ambing, dan di dalam hatinya ia tahu, ini bukan badai biasa. Para awak kapal memutuskan membuang undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan malapetaka ini. Undi itu jatuh kepada Yunus.
Mereka mengelilinginya dengan tatapan tajam. "Siapa kau? Dari mana asalmu? Apa pekerjaanmu? Mengapa bencana ini menimpa kami?" Dengan suara pelan namun jelas, Yunus menjawab, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang menjadikan laut dan daratan." Kata-kata itu membuat mereka semakin takut. "Apa yang telah kau lakukan?" tanya mereka. Yunus menunduk. Kini tak ada lagi tempat bersembunyi. Pelariannya terungkap. Ia tahu badai ini datang karena ia mencoba lari dari panggilan Tuhan. Dan laut terus mengamuk, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Yunus tidak mati ketika tubuhnya menembus permukaan laut. Justru di saat napasnya hampir habis, sesuatu yang besar bergerak dari kedalaman. Seekor ikan raksasa, ditetapkan Tuhan untuk satu tujuan, menelan Yunus utuh-utuh. Dalam sekejap, ia berpindah dari amukan ombak ke ruang gelap yang lembab dan sempit. Kesunyian yang aneh menyelimutinya. Ia terbaring di dalam perut makhluk itu, dikelilingi bau asin, lendir, dan sisa-sisa yang tak dikenalnya. Dinding-dinding di sekelilingnya bergerak perlahan, hidup, berdenyut mengikuti irama tubuh sang ikan. Setiap kali ikan itu berenang, Yunus merasakan guncangan halus yang mengingatkannya bahwa ia berada di tempat yang mustahil bagi manusia. Tidak ada cahaya. Tidak ada arah. Tidak ada waktu yang jelas. Yunus mencoba bernapas pelan. Ia menyentuh dinding licin di sampingnya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Rasa takut mulai merayap, bukan lagi takut pada badai atau kematian, melainkan takut pada kesendirian yang pekat. Ia benar-benar sendirian dengan pikirannya sendiri. Dan di dalam kegelapan itu, pikirannya mulai jernih. Ia mengingat panggilan Tuhan. Mengingat pelariannya. Mengingat kapal, badai, dan tatapan para awak kapal. Semua kejadian itu kini terasa seperti rangkaian yang tak terpisahkan, membawa dirinya tepat ke tempat ini. Tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Yunus menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bahkan di dalam perut ikan, ia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Kehadirannya terasa nyata, bukan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai tangan yang menahan hidupnya agar tidak hilang di laut. Air matanya mengalir di kegelapan. Untuk pertama kalinya sejak ia melarikan diri, hatinya mulai melembut. Di tempat paling gelap dalam hidupnya, Yunus mulai menyadari terang yang tak terlihat. Hari-hari di dalam perut ikan berlalu tanpa tanda. Yunus tidak melihat matahari terbit atau terbenam, tidak merasakan angin atau mendengar suara manusia. Yang ia dengar hanya bunyi air yang bergolak di luar, dan denyut kehidupan makhluk yang menampungnya di dalam. 3 hari. 3 malam. Waktu yang cukup untuk membuat seseorang menghadapi dirinya sendiri tanpa gangguan apapun. Pada awalnya, Yunus dipenuhi rasa takut. Lalu penyesalan. Kini, yang tersisa adalah perenungan yang dalam. Ia mulai memahami bahwa pelariannya bukan sekadar menjauh dari tugas, tetapi menjauh dari hati Tuhan. Ia selama ini mengenal Tuhan sebagai Allah yang adil, tetapi lupa bahwa Tuhan juga penuh belas kasihan. Yunus membayangkan kota Niniwe. Wajah-wajah yang dulu ia anggap pantas dihukum, kini mulai ia lihat dengan cara berbeda. Jika Tuhan ingin memberi mereka kesempatan, siapakah dia hingga berani menolaknya? Pikirannya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi bergumul melawan keadaan. Ia menerima tempat itu sebagai ruang pembentukan.
Perut ikan yang sempit berubah menjadi ruang doa, ruang refleksi, ruang perubahan. Ia berjanji dalam hatinya, jika Tuhan memberinya kesempatan kedua, ia akan taat. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tetapi karena ia kini mengerti bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar daripada pemahaman manusia. Di tengah gelap yang pekat, Yunus merasakan terang yang baru di dalam jiwanya. Ia tidak tahu kapan akan keluar. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa damai. Setelah 3 hari dan 3 malam yang panjang, sesuatu berubah. Yunus merasakan gerakan ikan itu menjadi berbeda. Tubuh besar yang selama ini berenang tenang kini bergerak lebih cepat, seolah menuju suatu tujuan. Arus air di luar terdengar semakin kuat, dan Yunus merasakan dorongan dari dalam yang tak biasa. Lalu, tiba-tiba, ikan itu naik ke permukaan. Dengan hentakan kuat, Yunus terdorong keluar bersama semburan air dan sisa-sisa yang menyertainya. Tubuhnya terlempar ke pasir pantai. Ia terbaring, terengah-engah, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Cahaya matahari menyilaukan matanya yang lama terbiasa dengan kegelapan. Ia hidup. Pasir hangat di bawah tubuhnya terasa nyata. Suara ombak yang memecah pantai terdengar seperti musik yang belum pernah ia hargai sebelumnya. Yunus perlahan bangkit, tubuhnya lemah, pakaiannya basah dan berbau, tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terucapkan. Ia menoleh ke laut, tempat ikan besar itu menghilang kembali ke kedalaman. Yunus tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di saat ia masih mencoba memahami semuanya, firman Tuhan datang lagi kepadanya. Kali ini, Yunus tidak ragu. Tidak ada perdebatan di dalam hatinya. Tidak ada keinginan untuk lari. Hanya ada kesiapan yang lahir dari pengalaman pahit dan pembelajaran yang dalam. Ia berdiri tegak, menghadap daratan, ke arah yang kini ia tahu harus dituju, Niniwe. Panggilan yang dulu ia hindari kini terasa sebagai kehormatan. Perintah Tuhan yang dulu terasa berat kini terasa membebaskan. Yunus mulai melangkah. Perjalanan menuju Niniwe bukanlah perjalanan yang singkat. Kota itu besar dan terkenal, pusat kekuasaan yang dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan. Setiap langkah Yunus di jalan berdebu terasa seperti langkah menuju ujian yang sesungguhnya. Kini bukan lagi tentang badai atau perut ikan, tetapi tentang ketaatan di tengah manusia yang dulu ia benci. Matahari menyengat kulitnya, angin gurun membawa debu yang menempel di wajah dan janggutnya. Namun Yunus berjalan dengan tekad yang baru. Hatinya tidak lagi dipenuhi penolakan. Ia telah belajar bahwa melawan kehendak Tuhan hanya membawa kegelapan, sementara taat membawa terang, meski jalannya terasa berat. Ketika akhirnya tembok-tembok besar Niniwe terlihat di kejauhan, jantung Yunus berdegup lebih cepat. Kota itu tampak megah, ramai, dan penuh kesombongan. Orang-orang berlalu lalang, pedagang berteriak menawarkan barang, prajurit berjaga dengan gagah. Tidak ada tanda bahwa mereka menyadari betapa dekatnya hukuman Tuhan atas kota itu. Yunus memasuki gerbang kota dengan langkah mantap. Ia mulai berjalan menyusuri jalan-jalan utama. Orang-orang memandangnya dengan heran. Penampilannya berantakan, wajahnya keras oleh perjalanan panjang.
Namun ketika ia mulai berseru, suaranya terdengar jelas di antara keramaian. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengandung kuasa. Yunus mengulanginya lagi dan lagi di setiap sudut kota. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia hanya menyampaikan pesan yang Tuhan titipkan. Kini tugasnya jelas, bukan meyakinkan, bukan memaksa, tetapi menyampaikan. Dan respons kota itu akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Seruan Yunus menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Dari pasar yang ramai hingga lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah batu, kabar tentang peringatan itu berpindah dari mulut ke mulut. Wajah-wajah yang awalnya heran berubah menjadi gelisah. Kata-kata Yunus seperti mengetuk hati yang selama ini tertutup oleh kesombongan. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang-orang mulai berhenti dari aktivitasnya. Para pedagang menurunkan suara mereka. Percakapan berubah menjadi bisikan cemas. Ada sesuatu dalam suara nabi itu yang sulit diabaikan. Bukan sekadar ancaman, tetapi kebenaran yang terasa menusuk. Kabar itu akhirnya sampai ke istana raja. Ketika Raja Niniwe mendengarnya, ia tidak menertawakan atau mengabaikannya. Ia bangkit dari tahtanya, menanggalkan jubah kebesarannya, dan mengenakan kain kabung. Ia duduk di atas abu, tanda kerendahan hati dan penyesalan. Perintah dikeluarkan ke seluruh kota. Semua orang harus berpuasa, mengenakan kain kabung, dan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka harus meninggalkan kejahatan dan kekerasan yang selama ini mereka lakukan. Bahkan ternak-ternak tidak diberi makan atau minum, sebagai tanda kesungguhan pertobatan itu. Tangisan dan doa memenuhi udara Niniwe. Kota yang biasanya dipenuhi kesombongan kini dipenuhi kerendahan hati. Orang-orang yang dulu tidak takut kepada siapapun kini takut kepada Tuhan yang belum mereka kenal sepenuhnya. Mereka berkata, siapa tahu Tuhan akan berbalik dan menahan murkanya, sehingga kita tidak binasa. Dan dari kejauhan, Yunus menyaksikan semuanya dengan perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan orang-orang Niniwe, bagaimana mereka berbalik dari kejahatan dan merendahkan diri, ia menahan hukuman yang semula telah ditetapkan. Kota itu tidak jadi ditunggangbalikan. Murka berubah menjadi belas kasihan. Namun keputusan itu justru membuat hati Yunus bergolak. Alih-alih bersukacita karena ribuan nyawa diselamatkan, Yunus merasa marah. Ia keluar dari kota dan duduk di sebelah timur, membuat pondok sederhana untuk berteduh. Dari sana ia menunggu, berharap mungkin saja hukuman itu tetap datang. Di bawah terik matahari, Yunus bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukankah ini yang sudah kuduga sejak awal? Itulah sebabnya aku melarikan diri. Aku tahu Engkau Allah yang pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Baginya, belas kasihan Tuhan terasa tidak adil. Lalu Tuhan menumbuhkan sebatang pohon yang cepat besar, menaungi Yunus dan memberinya keteduhan. Yunus sangat bersukacita karena pohon itu. Tetapi keesokan harinya, Tuhan mengutus seekor ulat yang merusak pohon itu hingga layu. Matahari kembali menyengat, angin panas membuat Yunus lemah dan putus asa. Ia kembali mengeluh, bahkan berharap mati. Di saat itulah Tuhan berbicara kepadanya,
Engkau sayang kepada pohon yang tidak kau tanam dan tidak kau pelihara. Tidakkah aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, dengan begitu banyak orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri?" Yunus terdiam. Ia mulai mengerti bahwa kisah ini bukan hanya tentang pelariannya, bukan hanya tentang perut ikan, tetapi tentang belajar memahami hati Tuhan yang penuh belas kasihan, bahkan kepada mereka yang dianggap tidak layak menerimanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.